Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'd, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayat talamid wal hadirun, ahlan wa sahlan bi khudurikum fil madrasah ats-tsanawiyah Surya Buwana Internet di Malang bil madda at-tarikh ats-tsaqafah al-islamiyah mal Ustaz Fatih Ihsan fil fasl at-tasi. Tayyib, qabla nabda dirasatana al-yawm hayya bina naqra ad-du'a jama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Baik anak-anak sekalian, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang para tokoh Islam di Indonesia. Ya. Jadi dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tokoh-tokoh Islam yang menyebarkan agama Islam, dakwah Islam di Indonesia. Baik, dalam hal ini kita akan membahas tentang pendiri organisasi keagamaan yang ada di Indonesia. Tentunya banyak sekali organisasi keagamaan yang lahir di Indonesia, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Ya. Di antaranya ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, dan ada organisasi-organisasi yang lainnya. Dalam hal ini kita fokus kepada Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Kedua pendiri organisasi keagamaan itu adalah ulama besar yang mana kedua-duanya juga sama-sama pernah belajar di tanah Arab. Ya, di tanah Arab. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Ya, kalau kita melihat lambangnya ini sudah kelihatan ya, bahwasannya satunya Muhammadiyah, satunya Nahdlatul Ulama, yang mana kedua organisasi ini sama-sama organisasi di bidang dakwah dan sama-sama memiliki pengikut yang lumayan yang sangat banyak ya di Indonesia ini. Bahkan masing-masing kedua organisasi ini juga sudah membuka cabang di luar negeri ya, tidak hanya di Indonesia. Di luar negeri ternyata kedua organisasi ini juga sudah membuka cabang. Yang pertama yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu Muhammadiyah ya, sebagaimana yang kemarin sudah kita diskusikan ya, bahwasanya Muhammadiyah atau organisasi yang didirikan oleh Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Nama pendirinya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini ketika atau di masa kecilnya namanya adalah Muhammad Darwis. Beliau lahir dari kedua orang tua yang alim ya, yang soleh dan salihah, yaitu Kiai Haji Abu Bakar selaku Imam Masjid Besar Kauman Kesultanan Yogyakarta serta Nyai Abu Bakar ya. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah keturunan ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim ya. Kiai Haji Ahmad Dahlan dididik dalam lingkungan pesantren sejak kecil. Di lingkungan itulah beliau menimba berbagai disiplin ilmu dan ilmu pengetahuan ya, termasuk agama Islam, bahasa Arab, dan lain sebagainya. Pada tahun sekitar 1883 ya, saat beliau masih berusia 15 tahun, beliau menunaikan ibadah haji ya, sekaligus sempat bermukim atau bertempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun di Mekah ya, guna mendalami ilmu agama dan bahasa Arab. Dari situlah
beliau berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharuan dalam dunia Islam seperti Muhammad Abduh, ya, Jamaluddin Al-Afghani, ya, kemudian Ibnu Taimiyah dan seterusnya. Jadi ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan ini di tanah Arab, di kota Mekah, beliau habiskan waktunya untuk senantiasa belajar ilmu, ya, belajar ilmu pengetahuan. Dan beliau Kiai Haji Ahmad Dahlan ini berguru, ya, berguru di berbagai macam ulama, ya, sehingga hasil pengetahuan atau ilmu yang beliau dapatkan untuk pengembangan diri beliau, untuk menyebarkan ajaran Islam, tentunya ketika nanti beliau sudah kembali ke kampung halamannya. Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya, sepulang dari Mekah beliau menikah dengan Siti Walidah, ya, yakni saudari sepupunya sendiri, anak Kiai Penghulu Haji Fadil. Dengan Siti Walidah atau yang nantinya dikenal dengan Nyai Ahmad Dahlan, seorang pahlawan nasional dan pendiri organisasi yang bernama Aisyah, ya, organisasi kewanitaan, ya, atau keperempuanan, ya, keperempuan atau di bidang wanita perempuan di lingkup Muhammadiyah. Dari perkawinannya ini, ya, Siti Walidah dan Kiai Haji Ahmad Dahlan dikaruniai 6 orang anak, yaitu Johana, Sirad Dahlan, Siti Bushra, Irfan Dahlan, Siti Aisyah, serta Siti Zahra. Muhammadiyah, ya, pada tahun 1912, ya, atau 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sebuah organisasi, ya, yang dinamakan dengan Muhammadiyah. Harapannya dengan organisasi ini, ya, para pengikut, ya, orang-orang yang ikut di dalamnya bisa mengikuti suri teladan, yaitu Nabi Muhammad SAW, Muhammadiyah, pengikut Nabi Muhammad, ya. Juga untuk mewujudkan cita-cita pembaharuan Islam di Nusantara, pembaharuan dalam cara berpikir dan beramal, tentunya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai dengan tuntunan agama Islam, ya, yang mana mengajak umat Islam Indonesia untuk kembali hidup menurut tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis. Itu harapan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi sekitar tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta, ya, di Kauman Yogyakarta, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah. Adapun gagasan pendirian Muhammadiyah ini, ya, oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sempat mendapatkan pertentangan, perlawanan, baik dari keluarga sendiri maupun masyarakat sekitar. Jadi awal mula Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah, ternyata tidak semua orang berpendapat atau bersepakat, ya. Bahkan ada yang mempersoalkan, bahkan ada yang menentang, ya. Namun Kiai Haji Ahmad Dahlan tetap dengan pendirian yang kokoh, ya, dengan pendirian yang teguh, bagaimana caranya agar gagasan pendirian Muhammadiyah atau Muhammadiyah ini tetap berdiri atau hadir, dan harapannya nanti memberikan kontribusi sumbangsih kepada negara Republik Indonesia, ya. Baik, itu saja untuk penjelasan tentang Muhammadiyah ini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya.
Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.